دعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Al-Hashimi. Kita mengkaji tiada henti dari ayunan sampai mati. Baik teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai cara untuk mengajar nahwu untuk ustadz atau ustazah yang mengajar anak-anak di mungkin madrasah diniyah atau pondok pesantren, yang menurut pengalaman kami cukup efisien dan alhamdulillah berhasil, bahkan untuk anak-anak di tingkat usia SD misalnya. Baik, kita sudah bikin skema, teman-teman bisa lihat bahwa apa sih kendala utama bagi orang yang belajar nahwu atau murid yang belajar nahwu, atau apa sih kendalanya? Kendala yang paling umum itu adalah dikiranya nahwu itu tidak ada keterkaitan. Nanti ngaji bab kalam, kalau kita ngaji jurumiyah misalnya ya. Kemudian setelah itu i'rab, kemudian mu'robat. Nanti ketika sudah bahas bab-bab misalnya mubtada, khobar, fa'il, fi'il, fa'il, seolah-olah bab mu'robat itu nggak ada kaitannya dengan bab sebelumnya, nggak ada kaitannya dengan mubtada khobar, seolah-olah begitu itu. Jadi dikiranya ini adalah satu puzzle begitu. Tetapi ketika kita sudah menghubungkan menjadi satu skema bahwa seluruh bab dalam jurumiyah ini, kitab yang paling ringan untuk pemula ya belajar nahwu, bahwa jurumiyah itu sebenarnya ada keterkaitan satu sama lain antar bab ya. Jadi sehingga kalau kita bisa menghubungkan bab demi bab dan kita tanamkan hubungan-hubungan itu tahap demi tahap itu di otak murid, kami kira mereka akan memahami betul bahwa nahwu dalam satu kitab itu semua adalah keterkaitan. Ini beda dengan mungkin bab dalam fikih, bahwa bab sholat mungkin nggak ada kaitannya dengan bab zakat misalnya. Kalau ini nggak, nahwu itu semua babnya berkaitan, nggak bisa dipahami terpisah. Jadi ini maka kita bikin skema bahwa satu susunan dalam kitab jurumiyah itu sebenarnya adalah satu keterkaitan. Nah, makanya bagaimana cara memahamkan kepada murid? Yang pertama adalah tentu saja kita membedakan kalimat isim, fiil, huruf. Ini murid harus bisa bedain ini dulu. Kalau murid belum bisa bedakan fiil, huruf, isim, ini kalimat yang mana? Misalnya kalimat zaitun, kalimat apa? Kalimat huruf, masih bingung. Maka dia akan kebingungan dalam bab selanjutnya. Pasti akan sulit memahami bab berikutnya. Makanya di tahap pertama ini seorang ustadz atau ustazah harus betul-betul memastikan murid paham dulu cara membedakan isim, fiil, huruf. Ini dimatangkan dulu. Kalau tidak, udah gak usah bahas yang lain aja dulu. Pokoknya kasih banyak contoh bahwa ini isim, fiil, apakah ini isim, apakah ini fiil, apakah ini huruf, kasih tebak-tebakan. Biasanya anak-anak usia MTS, usia SD itu seneng kalau dikasih tebak-tebakan. Ayo gini, lafaz ini apakah isim, apa fiil atau huruf. Kalau soal cara membedakannya nanti dibahas lebih detail, tapi kami yakin karena ini video diperuntukkan ustadz atau ustazah, maka penikmat atau penonton video ini sudah memahami lah ya. Jadi harus bisa membedakan isim, fiil, huruf dulu. Kemudian yang kedua, setelah tahap ini selesai, anak bisa membedakan isim, fiil, huruf. Maka kemudian kita bahas dulu fiil aja dulu. Ini kita lebih bahas fiil karena pembahasan fiil itu lebih ringan, lebih tidak banyak ya. Bagaimana cara membahasnya? Kita pahamkan kepada anak bahwa fiil itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Apa itu mu'rab, apa itu mabni? Mu'rab itu artinya ada perubahan. Mungkin berubah. Kalau ada amil yang masuk bisa berubah. Kalau mabni enggak. Jadi hanya begitu aja, permanen, tidak ada perubahan apa-apa. Nah, kemudian kita pahamkan kepada anak bahwa yang mabni dalam kalimat fi'il, bahwa fi'il itu ada 3, madhi, mudhari, amar, dan yang mabni ada 2, yakni fi'il madhi dan fi'il amar. Fi'il madhi dan fi'il amar ini hukumnya mabni lah. Setelah anak bisa membedakan fi'il madhi, mudhari, amar, nah ini harus tasrif. Mereka harus tasrif. Dia harus tasrif, doraba yadribu idrib, nasra yang suruh unsur, ini mereka harus bisa membedakan madhi, mudhari, amar. Harus bisa membedakan. Cara membedakannya bagaimana? Ustaz lebih paham lah ya. Jadi jelaskan kepada anak-anak sampai mereka betul-betul bisa membedakan fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar.
Setelah itu dipahamkan bahwa fi'il madhi, fi'il amar itu ya itu aja karena mabni hukumnya. Fi'il madhi dan fi'il amar itu aja. Ya udah, idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idriba, idribna, sudah itu aja kalau fi'il amar. Kalau fi'il madhi ya doroba, doroba, dorobu, dorobat dan seterusnya itu. Jadi mereka biasakan untuk tasrif lugawi fi'il madhi, fi'il amar dan tanamkan kepada mereka bahwa fi'il madhi dan fi'il amar ya udah itu aja, enggak ada perubahan apa-apa. Udah, itulah yang disebut dengan mabni. Nah, adapun fi'il mudhari' pembahasannya lebih panjang. Kenapa? Karena fi'il mudhari' hukumnya mu'rab, ada mungkin perubahan. Jadi yadribu, yadribani, yadribu, tadribu, tadribani, yadribna ini mungkin ada berubah. Kenapa? Hukumnya mu'rab. Kadang rofa, kadang nasab, kadang jazm. Inilah fi'il yang masuk pada i'rab yang masuk pada kalimat fi'il. Dan kalimat fi'il pun hanya fi'il mudhari' saja. Hanya fi'il mudhari' saja. Nah, kemudian kita tanamkan kepada anak, setelah anak itu bisa membedakan fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, harus bisa membedakan itu. Kemudian paham. Kita kadang-kadang tanya, idrib i'rabnya apa? Kalau dia masih jawab i'rab rafa, salah. Kalau dia jawab i'rab nasab, salah. I'rab jazm, salah semua. Wong idrib itu enggak ada i'rabnya. Jadi kadang-kadang kita kasih pertanyaan jebakan itu untuk memahamkan kepada anak bahwa fi'il amar dan fi'il madhi itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan i'rab. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan i'rab. Nah, kemudian setelah dia bisa membedakan fi'il madhi, mudhari', amar dan paham betul bahwa yang mu'rab itu hanya fi'il mudhari', baru kita bahas bahwa fi'il mudhari' itu kadang rafa, kadang nasab, kadang jazm. Kapan rafa, kapan nasab, kapan jazm? Kapan rafa, kapan nasab, jazm? Teorinya ini 0, 10, 18. Teorinya 0, 10, 18. Apa maksudnya? 0 itu i'rab rafa, 10 itu i'rab nasab, 18 itu i'rab jazm. 0 itu artinya tidak bertemu dengan amil nawasib, amil jawazim. Ini kalau di kajian nahwu namanya amil maknawi tajarrud anin nawasib wal jawazim. Teman-teman ustaz sudah paham lah ya. Nah, kalau 10 itu maksudnya kemasukan 10 amil nawasib, 18 kemasukan 18 amil jawazim. Ini supaya untuk membedakan bahwa kadang-kadang misalnya contoh untuk ustazah Zaidun utawi Zaid iku yang suruh nulung sapa Zaid misalnya. Kadang-kadang anak mengatakan bahwa yang suruh i'rabnya apa? I'rabnya rafa. Kenapa rafa? Karena jadi khobar. Padahal enggak ada kaitannya. Ya secara umum ya teorinya supaya anak lebih mudah memahami ya. Karena kenapa? Karena sebab i'rab rafa dalam contoh yang suruh itu bukan jadi khobar. Nah, ini supaya nyambung. Kenapa sebab rafanya apa? Ini tidak bertemu amil nawasib amil jawazim. Adapun khobar itu sebab rafa nanti di sini di nomor 7 ini bahwa khobar itu sebab rafa ini adalah untuk terkait dengan kalimat isim, enggak ada kaitannya dengan kalimat fi'il sama sekali. Jadi teorinya adalah 0, 10, 18. Nah, setelah itu anak diberi pemahaman kalau rafa bagaimana, nasab bagaimana, jazm bagaimana perubahannya. Kalau rafa di sini tandanya dhamma dan tetapnya nun. Kalau tandanya i'rab nasab, fathah dan buang nun. Kalau i'rab jazm, tandanya sukun, buang huruf ilat dan juga buang nun. Prakteknya bagaimana? Langsung kita praktekkan dengan perubahan i'rab pada kalimat fi'il misalnya. Yang enggak usah yang ya mu'tal dulu, yang sahih saja dulu. Misalnya yang suruh ya. Kita memberi pemahaman kepada anak bahwa tasrif lugawinya yang suruh kalau rafa itu yang biasa itu yang suruh natang suruh yang sunnah dan seterusnya. Kemudian kalau fi'il mudhari' yang suruh yang nasab kita tasrif itu yang suruh karena sudah ada kemasukan sudah bentuknya nasab sudah dan seterusnya. Ansuro dan suro sampai situ. Jadi di bab ini anak betul-betul memahami praktek perubahan i'rab pada kalimat fi'il, khususnya fi'il mudhari', hanya fi'il mudhari' ya. Karena yang jazm dan yang madhi dan amar hukumnya mabni. Ya, yang suruh. Kemudian yang suruh, tangsuro, yansurna dan seterusnya. Di tasrif lughawi fi'il mudhari' jazm. Ini semua harus bisa membedakan ini. Ini prakteknya ini. Lah, adapun 0, 10, 18 nanti apa prakteknya?
0, 10, 18 ini adalah tidak bertemu amil nawasib amil jawazim. Anak harus hafal 10 amil nawasib, anak harus hafal 18 amil jawazim. Selesai pembahasan kalimat fi'il, selesai di sini. Sudah. Nggak ada pembahasan yang lebih detail seputar ini dalam kaitannya praktek baca. Adapun kaidah-kaidah bahwa mabninya fi'il amar ada berapa, mabninya fi'il madhi ada berapa, ini pada dasarnya nggak ada praktek bacanya. Jadi ini yang terpenting anak bisa praktek baca, bisa praktek baca kitab kuning dulu. Ini cara membedakannya, cara mengkajinya kalimat fi'il. Selesai pembahasan soal. Hanya sedikit tambahan ini bahwa fi'il mudhari' itu ada kondisi di mana mabni yang tidak terbahas di sini, bahwa ketika bertemu dengan nun jamak niswah fi'il mudhari' hukumnya mabni. Ini belum dibahas di sini, tapi teori dasarnya ini harus paham dulu yang penting. Teori dasarnya harus paham dulu. Nah, setelah kalimat fi'il selesai, kalimat isim. Tadi lupa bahwa yang lebih mudah tuh sebelum membahas kalimat fi'il, membahas kalimat huruf dulu. Huruf mabni selesai, gitu lah, titik. Nggak ada perubahan. Huruf ya gitu aja. Kalau huruf jar misalnya ya sudah fi gitu aja, nggak ada perubahan. Min ya min gitu aja, nggak ada perubahan. Sama seperti fi'il amar, fi'il madhi nggak ada perubahan. Ya, jadi untuk pembahasan mabni ini ringkas. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke kalimat isim. Setelah anak bisa membedakan isim fi'il huruf, bisa membedakan fi'il madhi mudhari amar, dan paham bahwa fi'il madhi amar hukumnya mabni dan fi'il mudhari mu'rab, juga tahu kapan jazm, kapan nasab, kapan rafa, ya, dan tahu praktek perubahannya dengan teori perubahan itu 0, 10, 18 tadi, kita masuk ke kalimat isim. Isim pun sama, isim pun juga sama, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Kita bahas yang mabni dulu. Yang mabni dulu itu seperti di Alfiyah bahas syibah itu dalam bab mu'rab mabni itu kasyabah lewat ayyi fi ismi jitana wa ma'nam fi mata wa fi huna wa kan yabatin al fi'lat bila ta'asrin wa kafti qarin usila itu. Nah, ini dibahas di fi'il di isim-isim yang mabni. Anak nanti diminta bedakan. Kalau ini isim apa ini? Mim apa ini? Tebak-tebakan. Sampai mereka paham betul bahwa isim-isim ini yang jumlahnya ada 6 ini dasar 6, tidak masalah ya. Ini yang 6 ini, walaupun ada beberapa isim nanti yang mabni, tapi ini yang utama dulu yang sering muncul. Ini anak paham bahwa isim mausul itu mabni, nggak ada terkait dengan i'rab. Bahwa isim dhamir itu mabni, nggak terkait dengan i'rab, itu anak paham lah. Setelah ini paham, kita baru bahas isim mu'rab. Artinya mabni mu'rab tadi seperti tadi, bahwa mu'rab itu ada potensi, ada kemungkinan perubahannya. Kalau mabni sudah itu aja. Allazi itu allazi gitu aja terus. Isim isra hadza itu ya hadza, nggak ada hazu, nggak ada. Kemudian isim dhamir huwa ya huwa terus, nggak ada hui nggak ada. Nah, ini anak paham sampai situ. Setelah itu kita bisa masuk ke isim mu'rab. Nah, isim mu'rab ini anak harus bisa membedakan ini apakah isim mufrad, apakah isim tasniyah, apakah jamak taksir dan seterusnya. Nah, nanti tebak-tebakan alladzina misalnya muslimuna apa ini? Kalau muslimina apa ini? Padahal itu sama-sama jamak muzakkar salim. Anak sampai kasih tebak-tebakan seperti itu sampai mereka betul-betul di samping bisa membedakan ini isim apa fi'il apa huruf, dia bisa membedakan bahwa ini isim mu'rab, isim mufrad apa isim tasniyah atau jamak taksir atau asmaul khamsah. Kalau saya biasanya isim ghairu munsharif itu saya akhirkan pembahasannya karena mungkin agak rumit gitu. Tapi yang terpenting dia bisa membedakan ini semua. Bisa bahwa ini asmaul khamsah loh gitu. Nah, kemudian setelah bisa membedakan ini semua, baru dipahamkan bahwa isim-isim mu'rab itu, mulai isim mufrad sampai isim ghairu munsharif itu kadang-kadang rafa, kadang-kadang nasab, kadang-kadang jar. Apa tandanya? Nah, ini praktek perubahannya. Jadi di sini tandanya isim mu'rab itu adalah dhammah wawu alif. Kalau nun tanda kalimat fi'il ya, perubahan i'rab pada kalimat fi'il. Dhammah wawu alif untuk kalimat isim. Nah, di sinilah kemudian praktek. Prakteknya gimana? Rafa nasab jar tebak-tebakan. Zaitun zaitan zaitin. Maksudnya isim mufrad yang rafa nasab jar. Jamak taksirnya misalnya rijalun rijalan rijalin. Muslimuna muslimina muslimina. Jamak muzakkar salimnya. Jamak muannas salimnya al muslimatu al muslimati al muslimati dan seterusnya. Jadi anak bisa mempraktekkan perubahan i'rab sekaligus tandanya pada setelah memahami tahapan memahami ini apakah isim mufrad apa jamak taksir apa jamak muannas salim ini. Anak harus bisa membedakan praktek perubahan i'rabnya bagaimana. Coba kasih pertanyaan ya. Coba
al-muslimuna itu kalau jer gimana? Al-muslimina. Kalau dia masih bingung al-muslimah ini, pahamkan lagi. Jadi sampai anak betul-betul bisa membedakan praktek perubahannya. Baru kemudian, nah, jadi praktek perubahan rofa nasab jer ini teorinya bagaimana? Kalau fi'il tadi 0, 10, 18, kalau kalimat isim itu 7, 15, 3. 7 sebab rofa, 15 sebab nasab, 3 sebab jer. Nah, ini jadi ada kaitannya semua babnya ini. Ada kaitannya semua. 7, 15, 3. Masalahnya kadang-kadang misalnya ja'a istaqo sapa al-muslimuna biro-biro wong lanang muslim akeh. Kemudian kita tanya al-muslimuna i'rabnya apa? Rofa. Kenapa rofa? Karena ada alnya. Kadang-kadang itu. Anak enggak paham bahwa sebab rofa itu kalau enggak 7 sebab itu hanya 7. Kalau enggak fa'il ya naibul fa'il yang mubtada khabar dan seterusnya. Misalnya Ja'al sapa al-muslimuna pira-pira wong muslim akeh tadi itu, anak ditanya, i'rabnya apa? Rafa. Apa sebab rafa'nya? Jadi mubtada. Itu salah. Tapi mending. Kenapa mending? Karena mubtada itu termasuk bagian dari sebab rafa. Kalaupun jawab yang benar adalah jadi fa'il. Jadi tapi anak paham bahwa sebab rafa itu adalah 7 ini loh. Jangan bahas yang lain. Kalau sebab rafa itu sebab rafa masih bahas yang lain. Itu jauh sekali dari pemahaman. Makanya 7, 15, 3 ini harus dipahamkan. Baru kemudian bab-bab yang akhir itu, yang paling banyak itu sebab rafa, sebab nasab, sebab jar ini baru dibahas detail. Tapi itu setelah pondasi-pondasinya mereka paham. Setelah pondasi-pondasinya mereka paham, baru dibahas yang pembahasan yang paling panjang dalam struktur nahwu ini. 7, 15, 3 ini. Belum bahas naat batal atau taukid ini. Jadi inilah bahwa nahwu itu pandangan kami seperti sebuah rumah yang dibangun dari pondasi, meningkat sampai tahap terakhir ini atapnya ini semua, baru kemudian struktur nahwunya sempurna. Nanti disempurnakan dengan kalau teori cara baca kitab Tarkib Jawa itu memahami bahwa mubtada ini kodenya apa, utawi, kemudian khobar kodenya apa, iku, fa'il kodenya apa, opo sopo sinten, naibul fa'il juga opo sopo sinten. Nah ini baru itu dibahas di paling akhir. Tapi setelah struktur nahwu ini paham. Jadi pengalaman kita ini alhamdulillah dengan sistem mengajar sesuai pondasi bahwa ini semua ada keterkaitannya. Alhamdulillah ada yang teman-teman yang lebih mudah untuk memahaminya. Itu pengalaman kami sekitar share aja, barangkali itu bermanfaat. Teman-teman bisa mengikuti ini kalau mau. Jika ada pengalaman yang lain boleh untuk memberi saran juga. Jika ada kata-kata yang terselip lidah di video kali ini, mungkin ada hal-hal yang keliru pengucapan atau mungkin salah tasrif mungkin keliru, mungkin mohon diluruskan di kolom komentar, karena memang ini kita butuh cepat videonya, durasinya cepat, mungkin ada yang terselip lidah. Terima kasih atas telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau memang ini adalah video yang bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.